Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan-rekan semua. Kita jumpa lagi dalam acara diskusi internal riset, yakni untuk hari ini adalah series ke-14 ya. Dan semoga kita tetap sehat semua dalam kondisi yang ya sama-sama sulit ini ya. Jadi kita tetap harus eh, sehat lah. Dan untuk topik diskusi pada hari ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Zeki. Jadi di sini saya selaku host dan moderator pada diskusi sore hari ini. Dan untuk topik kita hari ini adalah understanding difference in household expenditure inequality between India and Indonesia. Jadi kita topiknya ini studi komparasi ya. Dan untuk pemateri kita pada diskusi sore ini adalah Bapak Arif Mutakin. Beliau merupakan senior officer di ASEAN Sekretariat dan dulu mengambil PhD di Maastricht Graduate School of Governance, University of Maastricht, dan mengambil master juga di kampus yang sama dan di Toulouse School of Economics pada tahun 2010. Dan kita juga menghadirkan discussion pada diskusi kali ini, yakni Mas Rizky Zulkarnain. Beliau merupakan salah satu statistisian di Badan Pusat Statistik ya, dan mengambil studi masternya di IPB University. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan untuk Bapak Arif menyampaikan materinya. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup kedengaran ya dari sana ya? Terdengar. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas undangannya, diberikan kesempatan untuk presentasi atau sharing ya. Ini sebenarnya jadi salah satu paper saya ketika menyusun disertasi di tahun 2015. Waktu itu saya nulis mulai 2015-2016 lah, waktu itu saya mulai ngecek dataset, kemudian mulai bikin modelnya, kemudian mulai presentasi ke seminar-seminar. Ini mungkin ya nanti saya akan coba presentasikan dengan yang singkat lah, dan dengan mungkin tidak terlalu detail juga, karena kalau terlalu detail cukup menyita waktu, dan terus terang saya juga harus merefresh memori ya, karena ini sudah cukup lama juga itu waktu. Kalau untuk terlalu detail sampai ke detail-detail untuk coding kemudian segala macam, memang agak menguras tenaga juga waktu itu. Mungkin saya bisa langsung share screen aja. Jadi ini ya, jadi ini mungkin kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan tinggal bilang aja. Jadi saya udah masuk ke slide. Ini slide-nya saya juga baru coba formulasikan. Nih beberapa slide saya ambil dari presentasi yang terdahulu, karena biasanya ketika kita seminar atau kemudian kita conference, yang kita presentasikan itu biasanya paper-paper yang belum publish. Nah, ini kebetulan sudah publish, cuman nggak apa-apa, saya coba presentasikan ulang. Karena biasanya tujuan dari conference, kemudian dari seminar itu adalah mencari feedback atau mencari masukan. Biasanya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dari chapter saya di disertasi. Jadi kebetulan disertasi saya bidangnya adalah micro simulation. Jadi kemudian topik pendekatannya adalah, salah satu topik yang saya bawa waktu itu adalah understanding difference in household expenditure and equality between India and Indonesia. Jadi pendekatan saya adalah micro simulation untuk dengan mengambil case study beberapa negara berkembang. Jadi waktu itu saya mengambil beberapa case study ada 3 negara yang saya angkat di beberapa untuk jadi bagian disertasi, yaitu China, India, dan Indonesia. Untuk ini jadi salah satu chapter saya. Jadi ada 5 chapter di dalam disertasi saya. Jadi salah satunya adalah inequality. Jadi ibaratnya ini adalah, dalam bahasa yang mudah adalah, kita tahu bahwa ada perbedaan inequality ya, kalau kita bandingkan di negara-negara di dunia. Misalkan
di Uni Eropa biasanya relatively cukup lebih Gini indeksnya lebih kecil dibandingkan di negara-negara yang lain. Misalkan kita bandingkan dengan negara berkembang ya. Kemudian kalau kita bandingkan, kenapa mengambil topik tersebut adalah biasanya karena difference atau perbedaan antara inequality di antara negara itu biasanya cukup besar atau bahkan lebih besar daripada perbedaan atau gap inequality antar tempo. Jadi misalkan kalau kita bandingkan growth inequality itu biasanya di antar waktu itu tidak terlalu gap-nya tidak terlalu jauh bisa naik turunnya. Tapi ketika kita bandingkan antar negara itu gap-nya bisa sangat jauh. Nah, di situ adalah salah satu motivasi saya kenapa mengambil topik ini. Kemudian salah satu selanjutnya adalah motivasi lain adalah karena biasanya saya pendekatannya microsimulation. Jadi mengambil data dari data level rumah tangga, kemudian kita simulasikan. Nah, biasanya topik-topik microsimulation itu banyak mengambil sampelnya dari negara-negara maju, karena biasanya dataset dari kalau saya sebutkan contohnya di Uni Eropa, biasanya ada namanya data EUSIL. Itu salah satu seperti Susenase lah di negara Uni Eropa. Di sana keunggulannya adalah dataset itu sudah harmonis antar negara. Jadi misalkan kita mau mengambil perbandingan antara Belgia dan UK, kemudian Belanda, itu kita tidak terlalu sulit karena ibaratnya indikator-indikatornya biasanya sudah mirip dan unitnya juga sudah disamakan dan buat researcher itu sudah tidak terlalu pusing lah mikirin data. Nah ini salah satu challenge-nya kalau di negara misalkan tidak usah jauh-jauh ya, misal di negara ASEAN sendiri juga belum sampai ke tahap itu. Jadi misalkan kita mau coba menganalisis sampai ke unit household untuk misalnya Malaysia dan Indonesia itu akan sangat sulit karena biasanya surveinya juga beda, unitnya beda, kemudian definisi yang digunakan mungkin juga beda. Nah, di situ sangat menarik. Dan novelty yang saya tawarkan di paper ini adalah karena berangkat dari limitation tadi adalah harmonisasi household level dataset di negara berkembang itu sangat terbatas. Kemudian ini yang kedua adalah regression based method. Jadi ini salah satu metode ya, ini agak teknis juga, tapi saya coba bahasakan dengan yang sederhana. Jadi untuk memisahkan distribusional efek. Jadi ibaratnya kita berangkat perbedaan itu bisa disebabkan karena perbedaan dari karakteristiknya sendiri, misalkan umur, kemudian pendidikan, kemudian keadaan rumah tangga yang lain, atau memang perbedaan terhadap returns to this characteristic. Returns to ibaratnya kalau kita bicara tentang apa ya, kita punya persamaan regresi. Returns itu kan price-nya kan, ibaratnya koefisien. Apakah misalkan kita sama-sama lulusan kondisinya sama, kemudian sama-sama misalkan sama-sama lulusan perguruan tinggi, sama-sama cowok, umurnya sama, tetapi kenapa gajinya bisa berbeda? Nah, itu salah satu kita coba menganalisis jadi di situ returns-nya. Kemudian sedikit literatur review. Ini pendekatannya adalah saat itu saya mencoba berangkat dari Waksaka dan Blinder. Ini cukup sederhana saja. Dia mencoba menganalisis kenapa terjadi perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan di waktu itu case study-nya di US. Jadi dia intinya coba menganalisis kenapa terjadi perbedaan. Apakah perbedaan itu karena perbedaan karakteristiknya, seperti yang saya bilang tadi, misalkan pendidikannya, kemudian pengalaman, ataukah untuk level pengalaman yang sama, untuk level pendidikan sama, ternyata terjadi perbedaan. Nah, di situ berarti ada namanya diskriminasi gaji ya. Karena kalau yang namanya diskriminasi itu adalah ketika Anda sudah benar-benar dua kandidat ini sama-sama karakteristiknya, tapi ternyata di situ tetap ada perbedaan-perbedaan yang tidak di luar dari sistem lah ibaratnya.
Kemudian kenapa saya waktu itu pilih India dan Indonesia, simpel saja, karena populasinya cukup besar dan ini cukup menarik. Kalau di total sekitar 1/5 dari populasi dunia, kemudian economic size juga cukup besar dan cukup berpengaruh lah kalau saya bandingkan. Dan kalau saya coba membandingkan yang apple to apple, karena agak sulit juga misalkan saya membandingkan antara Indonesia dan Thailand ya, karena agak apa ya, size-nya udah agak besar dan diversity-nya juga agak berbeda. Dan yang terakhir adalah heterogeneity, karena cukup besar juga heterogenitasnya kalau kita bandingkan di India, kita lihat mereka juga bahasanya juga banyak, kastanya ada 4 atau 5, kemudian ada banyak sekali perbedaan. Sama juga dengan di Indonesia ya, ada ethnicity, kemudian bahasanya. Kemudian dataset. Nah, ini cukup menarik juga. Waktu itu saya coba gunakan, jadi intinya ini dua dataset yang berbeda. Ibaratnya hal pertama yang harus dilakukan adalah harmonisasi. Jadi saya waktu itu dari India ambil dari National Sample Survey tahun 2009 atau 2010, ada namanya employment module. Sampelnya lebih sekitar 100.000 rumah tangga dan sekitar 450.000 individual, dan ini nasional representatif. Dan di Indonesia saya coba ambil dari AFLS 2008-2009, sekitar 13.000 lah. Mungkin kita sama-sama juga sudah tahu, dan ini memang kurang nasional representatif, tetapi waktu itu saya pilih AFLS karena cakupan dari indikatornya lebih banyak atau lebih kaya dibandingkan dari Susenas waktu itu ya. Dan sudah ketika kita bicara dengan AFLS, karena datanya juga sudah banyak yang pakai, jadi untuk lebih enak gitu loh kalau kita untuk masalah validasi nanti. Kemudian ini saya ambil dari paper ya. Jadi ini distribusi kuantil dari miskin ke kaya. Ini bisa dilihat perbandingannya adalah India dan Indonesia. Dan kita lihat yang menarik itu adalah Indonesia adalah untuk yang paling kaya, persentasenya apa ya, menguasai kuenya lebih banyak dibandingkan di India. Jadi gap-nya memang lebih besar di waktu itulah dengan kasus Indonesia. Kemudian ketika sudah harmonize, ini nanti kita bisa dapat misalkan rata-ratanya berapa, standar deviasi, kemudian kuantil, kemudian di plotting menjadi grafik seperti ini. Dan ini adalah beberapa data yang sudah harmonize. Jadi misalkan dari level pendidikan ya, kita bisa cek bahwa di Indonesia relatively pendidikannya secara rata-rata lebih tinggi ya dibanding di India. Kemudian dari struktur employment-nya kita lihat ada self-employed, kemudian regular ini sejenis formalnya. Kalau kita lihat, kemudian others ini yang tidak bisa diklasifikasikan. Kemudian struktur industri kita lihat service, agriculture, dan industri. Di Indonesia relatif lebih banyak ke service dibandingkan di India. Kalau di India kita lihat urban dan rural rata-rata hampir separuh ya. Dan kita lihat di Indonesia cukup menarik juga karena sekitar kurang dari 30%. Nah, ini salah satu contoh harmonisasi ya antar developing countries. Nah, ini emang cukup menyita waktu. Saya ingat waktu itu cukup berapa bulan ya untuk ngecek datanya, termasuk ya harus sangat detail sekali, dan karena emang mulai dari nol. Dan salah satu hal pertanyaan research question yang saya tampilkan adalah di paper ini adalah to what extent the driving factor contribute into the difference in welfare distribution. Jadi sejauh mana driving factor apa saja yang berpengaruh terhadap perbedaan welfare distribution. Di sini adalah Gini Index antara India dan Indonesia. Apakah perbedaan karena perbedaan karakteristik rumah tangga, ataukah mungkin perbedaan labor market, ataukah karena perbedaan dari returns to karakteristik atau koefisien itu sendiri. Kemudian metodologinya adalah secara singkat, saya tidak akan detail di sini. Jadi ini mengikuti Bourguignon. Jadi Bourguignon itu adalah kuncinya adalah dia fokusnya
ke menganalisis tidak hanya pada level kalau kita berangkat dari salah satu literatur tadi, Oaxaca dan Blender, itu pertama dari tahun 70-an dia fokusnya adalah hanya ke rata-rata saja. Tapi kemudian berkembang, kita cuma tidak menganalisis rata-rata, tetapi bisa Gini Index, kemudian distribusional. Distribusional itu mungkin kita bisa lihat di kuantil yang pertama, mungkin beda dengan di kuantil yang ke-7 atau yang paling atas. Seperti itu. Jadi itu adalah prinsip dari distribusional. Jadi kita tidak mengumpulkan pada satu titik. Jadi analisisnya lebih apa ya, bukan mengambil average atau rata-rata. Terus kemudian kenapa household expenditure? Karena waktu itu lebih reliable. Jadi kita tahu bahwa data income itu sangat, kalau saya bilang di negara berkembang kurang lebih bagus memakai data dari household expenditure ya, karena lebih representatif. Kemudian driving factor yang ini cukup menarik karena saya pisah menjadi 3, yaitu perbedaan dari karakteristik sosial demografi sendiri, kemudian labor market, dan returns to expenditure atau returns to dari koefisiennya itu sendiri yang saya bilang. Kemudian saya mungkin langsung saja ke result ya. Atau mungkin ini dulu. Jadi ini cukup menarik karena ini saya jelaskan saja karena ini salah satu kunci dari untuk saya selalu jelaskan diagram ini ya kepada reader karena untuk memahami paper secara lebih mudah. Jadi kita mulai dari dataset waktu itu. Saya mulai dari dataset ada India dan Indonesia. Kemudian yang saya lakukan adalah ada beberapa model yang dibuat. Salah satunya adalah labor market model. Misalnya menganalisis dari apakah kamu bekerja atau tidak bekerja. Kemudian apakah jenis pekerjaanmu adalah di service atau di agriculture seperti apa. Kemudian setelah itu validasi model. Validasi model itu yang menarik mungkin kita bisa melihat plotting dari antara data asli dan modelnya, apakah beda jauh apa tidak. Nanti kita bisa lihat di grafiknya. Kemudian setelah dilakukan validasi adalah kita coba bikin expenditure model. Expenditure model ini adalah dari household expenditure. Jadi variabel dependent variabelnya adalah per kapita expenditure, kemudian kita bandingkan dengan data yang dari independennya. Misalkan semuanya kita masukin. Jadi kita lihat, kita pilih model yang paling bagus, kemudian kita validasi. Setelah kita validasi, kita dapat model yang terbaik dengan ibaratnya kita membandingkan antara original dan simulated-nya tidak terlalu berbeda jauh. Jadi baru kita pakai model itu. Jadi ini agak complicated waktu itu karena harus dicoba satu-satu dan ngerunning datanya. Karena datanya cukup banyak, jadi sekali ngerunning dari awal sampai akhir, sampai sekitar butuh 40 menit lah sekali ngerun. Jadi kalau misalkan ada kesalahan di awal, kita harus ngulang lagi. Seperti itu sampai dapat model yang terbaik. Ini setelah di running beberapa kali, jadi ini yang saya bilang expenditure model tadi, ini dependent variabelnya adalah per capita expenditure, kemudian ada dependennya mulai dari education, kemudian karakteristiknya, kemudian ini adalah ini labor market labor market karakteristik. Nah, labor market karakteristik ini didapat dari labor market model. Jadi ini datanya bukan data asli. Jadi ini data fully simulated dari labor market, kemudian kita masukkan lagi di expenditure model seperti itu. Ya, ini validasi. Contoh validasinya adalah, ini saya agak manual waktu itu, karena yang pasti data yang paling atas, top persentil saya tidak ambil, karena biasanya agak rusak datanya. Jadi misalkan data persentil di atas 99 atau 97, sebenarnya tidak ada fix regulation ya di sini. Jadi kita harus coba-coba juga. Jadi kuncinya adalah top data yang paling atas di sini biasanya tidak dipakai.
Jadi karena akan sangat-sangat merusak model biasanya. Ibaratnya apa ya? Ya data pencilan lah ibaratnya. Dan yang bawah biasanya juga harus dipotong. Ini yang original ini warna yang fully simulated itu warna hitam, yang original itu warna krem ya. Ini kelihatan sangat match sekali. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa cukup bagus dan validasinya antara di India dan di Indonesia. Ini pendekatannya. Kemudian ini saya langsung saja ke result. Jadi ini setelah kita decomposition, kita lihat tadi adalah di Indonesia Gini indeksnya 9,1 poin lebih tinggi. Kenapa? Ini bisa kita cek di sini adalah paling jadi disumbang oleh jadi di composition itu kita lihat kontribusinya adalah 1,3 poin itu dari perbedaan demografi, misalkan pendidikan, kemudian kepala rumah tangga, apakah perempuan atau laki-laki, kemudian faktor ya, biasanya ya luas rumah segala macam dan lain-lain. Kemudian labor market itu ternyata tidak terlalu cukup signifikan ya. Jadi dia di sini minus. Minus itu berarti dia mempersempit sebenarnya. Jadi mempersempit antara gap. Jadi antara Indonesia dan India. Kemudian yang paling banyak itu adalah residual. Residual itu artinya adalah ada faktor-faktor lain yang kita tidak bisa cover di dalam model ini. Jadi cukup besar juga. Residual itu setelah dianalisis bisa juga karena perbedaan regionnya, jadi kemudian struktur yang satu island, yang satu mainland, jadi kita lihat mungkin akan sangat berpengaruh di situ. Kemudian bisa juga faktor lain, faktor apapun lah, kita tidak bisa analisis di sini. Kemudian ini yang saya bilang distributional decomposition, saya nggak akan terlalu detail. Jadi prinsipnya adalah ini kalau kita plotting data, ini ada persentil yang paling bawah dari yang paling miskin, kemudian paling kaya. Jadi kita lihat ini adalah perbedaan. Kita selalu bisa menganalisis apakah di kuantil paling atas, mungkin analisisnya akan berbeda dengan kuantil yang paling bawah. Misalkan di paling atas ternyata efek dari karakteristiknya berpengaruhnya tidak terlalu sebesar dari yang di bawah. Misalkan kayak gitu. Kemudian ini slide terakhir. Jadi mungkin itu salah satu future direction. Untuk salah satu hal menarik yang saya propose waktu itu adalah untuk developing country, karena need more studies. Karena yang sangat menarik adalah karena data untuk developing countries itu memang sangat challenging sekali dan time frame-nya biasanya juga beda. Nah, di situ adalah muncul salah satu studinya kelemahannya datanya nggak kurang siap lah kalau dikatakan. Jadi buat researcher itu adalah harus dia one step lebih untuk mengolah data dari cleaning data itu memang sangat lumayan menyita waktu di situ untuk harmonisasi ya. Kemudian untuk household expenditure beberapa emang ada household income, tapi kadang-kadang low respond. Tapi ya itu bisa jadi menarik juga kalau kita coba menganalisis household income. Tapi memang salah satu kelemahannya adalah reliability yang kita tahu. Mungkin kalau biasanya kalau misi pendapatan itu orang lebih cenderung menyembunyikan ya, kalau berapa gajinya, kemudian pendapatan di luar gaji misalkan punya usaha warung dapatnya berapa, kemudian main saham dapat berapa, atau sekarang main kripto lah. Orang biasanya akan cenderung menyembunyikan hal seperti itu, karena takutnya nanti ketahuan dilacak sama pajak, ternyata pajaknya tidak sebesar yang harusnya disetor ya, misalkan gitu. Itu kecenderungan ketika menjawab pertanyaan. Kemudian polarization, ini salah satu topik yang saya propose dan ini ada di salah satu chapter saya yang lain. Mungkin ini sekian dulu dari saya. Terima kasih ya.
Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Arif atas paparannya. Oke, selanjutnya untuk Mas Rizky, apakah sudah siap? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bentar. terdengar ya, Mas Zeki ya? Ya, sudah, Mas. Silakan. Oke, makasih Mas Zeki, Mas Arif, dan Bapak Ibu serta rekan-rekan semua. Maaf ini saya double meeting ya, jadi sorry, mudah-mudahan bisa bagi fokusnya gitu. Jadi menarik sekali ya yang ditampilkan apa namanya Pak Arif ini. Saya juga udah baca papernya. Dan kalau saya boleh ambil garis besarnya sih, kira-kira Pak Arif ini ada dua hal utama ya yang apa namanya novelty yang dicoba ditawarkan. Yang pertama itu bukan cuma sekedar mendekomposisi apa namanya inequality gap-nya itu kan didekomposisi bagaimana pengaruh dari struktur demografinya, bagaimana pengaruh dari price effect dan labor market ya. Tapi di sisi lain juga yang coba ditawarkan itu adalah harmonisasi data ya, dataset antara NSS-nya India sama IFLS. Nah, itu mungkin yang saya yakin itu bukan pekerjaan mudah ya untuk harmonisasinya. Cuman mungkin saya sayangnya belum apa namanya menangkap secara rinci harmonisasi yang dilakukan itu seperti apa. Karena itu saya kira bagian penting apa namanya sebelum melakukan perbandingan inequality-nya. Oke, kemudian dari hasilnya ini, hasilnya itu saya lihat yang coba didekomposisi itu yang paling besar pengaruhnya ini ya di pendidikan ternyata ya, dari karakteristik demografinya. Sedangkan kayak labor market itu enggak signifikan gitu, expenditure juga lumayan. Dan yang menarik ini residualnya besar ya, 6 poin ya dari total difference-nya 9,1 itu 6 poinnya itu disumbangkan sama residual. Nah ini menarik. Saya ingin bertanya Pak Ari mungkin apa namanya. Jadi ini kan yang data yang dipakai di Indonesia ini data IFLS ya. Data IFLS apa namanya. Kemudian yang menarik di sini saya lihat kalau di BPS kan menghitung Gini rasio itu pakai Susenas ya, pakai Susenas. Dan yang menarik saya lihat di sini ada ini, mungkin saya perlu klarifikasi Mas Arif antara grafik 1 sama tabel 1 gitu ya. Jadi misalnya di sini kan 9,1 itu karena di Indonesia Gini rasionya itu didapat sekitar 41 atau total Indonesianya 42,4 ya. Sedangkan di India 33,3. Nah, yang ingin saya klarifikasi pertama adalah kalau dari gambar 1, kalau dari gambar 1 ini kan data tahun 2009 ya. Ini di papernya Mas Arif sendiri. Kalau di India itu 33,3 mungkin secara di gambar 1 itu, ini sorry saya nggak bisa tampilin PPT ya. Apa namanya? Masih konsisten tuh di gambar satunya. Cuman kalau yang Indonesia 42,4, kalau saya tarik garis ini di 2009 yang di gambar 1 itu 40 aja nggak nyampe gitu ya, apa namanya untuk Indonesia gitu, Gini rasionya. Nah ini saya ingin klarifikasi, apakah betul ya perbedaan antara apa namanya Indonesia sama India sejauh itu 33,3 dibanding 41 gitu. Nah itu mohon klarifikasinya karena saya coba cari juga data, kalau saya lihat data BPS itu 2009 itu apa namanya sekitar 0,36 ya Gini rasionya itu di Indonesia tahun 2009. Nah itu pertama. Nah ini juga berimplikasi ke ini Mas, hasil dari FLS-nya kan ini nggak signifikan berbeda antara urban sama ruralnya nih Gini rasionya. Padahal setahu saya antara urban itu biasanya lebih tinggi ya Gini rasionya dibanding rural. Nah ini saya coba konfirmasi juga kalau pakai data yang dari Susenas. Kalau untuk apa di urban itu 0,367 gitu. 0,367 sedangkan di ruralnya 0,295. Artinya kalau kita pakai patokan itu yang resmi ada kesenjangan nih antara urban sama rural. Nah itu mohon klarifikasinya karena ini penting sebelum kita masuk ke dekomposisinya. Mungkin itu dulu sih dari saya. Makasih Mas Arif, Mas Zeki, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Dipersilakan Pak Ari.
Ya, terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya ya. Saya coba jawab saja dan saya coba refresh memori ya, karena sudah cukup. Jadi intinya adalah yang pertama, ada beberapa poin yang saya tangkap ya. Mungkin lebih dari 2 pertanyaan sih jadinya. Jadi saya coba jawab dari apa yang saya catat. Jadi mungkin nanti sambil lewat juga kalau ada yang kurang silakan ditanyakan ulang. Jadi yang pertama adalah untuk data harmonisasi memang karena kalau kita belajar waktu itu adalah jadi prosesnya, kalau proses detailnya adalah data harmonisasi. Waktu itu NSS dapat datanya. Jadi yang pertama dilakukan adalah tentu baca dari kuesionernya dulu. Jadi kita lihat kuesionernya sejauh apa, kemudian coba kita petakan variabel-variabel yang relevan di kuesioner itu apa saja. Misalkan terutama masalah definisi ya. Misalkan yang paling susah adalah waktu itu untuk melihat definisi dari expenditure. Jadi waktu itu kan list dari BPS, bukan dari BPS, dari FLS itu ada kalau di kuesioner kan ada list-list dari item-item untuk konsumsi ya seperti apa. Kemudian di India juga ada. Nah, yang menarik adalah memang kalau dibandingkan dari tingkat detail, jadi jenis-jenis item itu di Indonesia relatif itemnya lebih banyak daripada di India. Lebih banyak itu bukan berarti maksudnya apa ya, lebih detail. Jadi lebih detail memang kalau misalkan sampai jenis-jenis itemnya. Kalau di India saya waktu itu pembagiannya tidak terlalu sedetail di Indonesia. Hanya sampai belasan ya kalau nggak salah ya waktu itu ya, belasan jenis dari subagregat waktu itu. Kemudian jadi untuk yang pasti waktu itu secara teknis saya pakai Stata ya, dan jadi kuncinya adalah dari definisinya pertama sendiri harus dipahami, kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah dari data kita cek biasanya, karena data yang missing biasanya yang menarik itu adalah missing missing di Indonesia, missing di dataset itu kadang ditulisnya 999, kemudian ada yang nulisnya di FLS, ada yang ditulis dari titik. Jadi misalnya kalau kita nggak teliti kadang ada bahasanya, jadi ibaratnya ada jomplang ya ibaratnya. Jadi ada gap yang luar biasa kalau kita cuma langsung lihat dari rata-ratanya berapa, kemudian kita cek deskripsinya tanpa ngecek dari detail sampai ke browsing sampai ke datanya juga kita harus cek satu persatu ya ibaratnya. Kemudian waktu itu memang kalau dilihat dari jumlah variabel di FLS itu sangat-sangat banyak, ada ratusan, dan jumlah variabel di India tidak sebanyak di FLS. Namun yang menarik adalah, jadi saya lihat yang pertama saya lihat adalah yang ada di India dulu variabelnya seperti apa. Kemudian saya misalkan ada 30 variabel yang biasanya saya sudah targetin ya, sudah saya targetkan bahwa ini akan jadi salah satu ada analis dari variabel itu sendiri. Kemudian saya tarik ke FLS, variabelnya yang ada apa saja, dan itu baru kemudian saya cek satu persatu. Kemudian biasanya yang paling menarik adalah karena dalam penyimpan di FLS yang menarik adalah karena datanya itu pecah-pecah di antara satu modul dengan modul lain. Nah, di situ yang agak menyita waktu adalah penggabungan antara satu modul dengan modul lain jadi satu dataset yang utuh. Itu saya ingat juga agak makan waktu cukup lama. Sedangkan kalau di NSS, National Sample Survey India, datanya sudah jadi satu paket, jadi memang lebih enak di situ. Kemudian terkait dengan Gini rasio, saya coba, mungkin tadi pertanyaan itu adalah dari figur 1 dan tabel. Saya coba print screen ulang ya, mungkin dari grafik di sini.
Ya, ini kalau kita diskusikan tadi dari figure one. Jadi saya waktu itu ini plotting antara India dan Indonesia. India yang hitam, kemudian yang Indonesia adalah cross di sini, apa namanya, garis-garis di sini. Saya ngambil datanya adalah sekitar tahun 2009. Ini data dari Milanovic ya, Blanko Milanovic ya. Dia mempublikasikan, ada Excel-nya biasanya. Dari tiap tahun dia ngupdate. Jadi saya waktu itu saya memang pakai yang ini karena untuk komparasi antar negara ya. Jadi saya pakai yang lebih simpel aja waktu itu karena dia biasanya ngambil dari yang sudah sudah dikoleksi dari berbagai negara. Nah, kita lihat India kalau saya bandingkan dengan sumber resminya waktu itu memang sekitar angkanya berkisar di antara 33 atau 34 ya. Jadi memang di India ya 33, 34 atau 35 ya. Ya more or less adalah sekitar segitu. Dan Indonesia yang pasti memang saat ini memang lebih tinggi. Jadi ini salah satu kelemahan juga yang saya akui bahwa di hitungan paper ini karena ini agak menyulitkan juga karena ketika dihitung waktu itu memang tidak benar-benar match dari data resmi dari BPS. Dan karena yang pertama ini datanya mungkin juga bukan nasional representatif, jadi mungkin selalu ada plus minus. Karena ketika saya akhirnya putuskan waktu pakai IFLS karena jumlah variabel yang bisa diharmonis relatif lebih banyak dan matching dengan variabel yang ada di India adalah karena waktu itu saya putuskan adalah karena variabelnya cukup relatif lebih banyak dan available ya dalam tanda kutip karena data dari FLS bisa diakses dengan free waktu itu ya. Jadi cukup memudahkan untuk mahasiswa atau researcher ya, tanpa harus khawatir dengan masalah copyright di situ. Nah, di sini adalah memang ada salah satu kelemahannya adalah berbeda dengan sumber resmi, tetapi itu memang salah satu limitation dari riset itu sendiri karena memang tidak benar-benar bisa perfect dan di situ karena mungkin yang saya bilang tadi adalah representasinya bukan nasional. Kemudian kalau kita bilang ya itu memang adalah salah satu kelemahan di paper ini. Kemudian selanjutnya yang menarik adalah itu mungkin berefek pada residual. Kalau kita lihat dari perbedaan sekitar 9, ini 9 itu hitungannya adalah karena yang saya lakukan adalah agar modelnya bisa lebih bagus, saya potong di bagian top di persentil paling atas saya selalu potong dan persentil paling bawah saya selalu potong. Itulah mengapa kadang ada perbedaannya kalau kita lihat dari hitungan dari riset kemudian dibandingkan dengan hitungan dari resmi, selalu ada perbedaan di sini karena to be honest, ketika saya nggak potong, itu modelnya nggak akan bisa jalan dan kita nggak akan bisa validasi dan kita nggak akan bisa komparasikan di sini. Dan biasanya yang kenapa kita akhirnya tetap bicara Gini Index, perbandingannya, kemudian pembandingan antara rata-rata, karena ketika kita membandingkan antara keseluruhan, biasanya akan kesulitan pada titik-titik kita bilang data-data pencilan itu sangat-sangat merusak ya, merusak model ya ibaratnya. Kalau di plotting ya, kalau kita belajar ekonometrik akan cukup mengganggu sendiri dan emang ada beberapa paper-paper khusus yang hanya fokus kepada top persentil, misalkan siapa namanya, saya lupa sih namanya. Jadi ada beberapa paper-paper terbaru, beberapa paper memang fokus kepada hanya top 5%, kemudian top 10%. Modelnya akan dibikin beda biasanya kayak gitu. Kemudian ya itu mungkin salah satu yang menarik karena berefek pada cukup besarnya residual di sini ya. Jadi dari 6 berapa persen ya? 2/3 lah. Ini dari residual itu sendiri. Jadi ada cukup banyak faktor yang ya saya terus terang memang tidak bisa dimodelkan. Memang setelah dicoba memang ya emang beginilah hasilnya. Jadi emang
mungkin yang saya bilang tadi, misalkan perbedaan geografis, yang satu island, kemudian yang satu mainland, kemudian faktor kasta mungkin juga berpengaruh, kemudian faktor lain ya hubungan kekerabatan, macam-macam yang faktor-faktor yang kita ya lah, memang salah satu kelemahan dari modeling adalah kayak gitu. Jadi itu saya coba jawab. Kemudian termasuk juga kita bicara dengan urban dan rural. Dan di sini karena itu saya tidak paper ini tidak membahas detail ya di urban dan rural. Jadi saya hanya berhenti pada tingkat nasional. Dan karena kalau saya paksakan sampai ke urban rural memang margin kemudian untuk kalau kita validasi dengan data yang sebenarnya dari publikasi resmi pemerintah akan cukup besar nanti. Jadi akan sangat ya limitasinya akan lebih banyak lagi. Ini mungkin cukup menjawab ya. Baik, bagaimana Mas Rizky? Cukup sepertinya Mas dari saya. Terima kasih ya. Oke. Ya. Oke, saya persilakan untuk peserta diskusi yang lain. Bila ada yang mau ditanyakan, bisa langsung on mic. Halo, dipersilakan. Mungkin aku kalau itu ya apa namanya akan bertanya ya, mungkin membuka diskusi. Jadi itu kan basisnya kan itu kan dari inequality. Inequality kan basisnya kan jadi kan expenditure kan untuk bikin tadi. Nah, dengan konsep metode yang sama, ya kan itu kan berarti kan itu kan kayak range ya, kayak range, pokoknya angkanya mulai salah 1 sampai berapa gitu kan. Dengan konsep metode sama itu sebenarnya itu bisa dikembangkan untuk menganalisa yang lain-lain. Jadi ini bisa didiskusikan di sini juga kalau belum ada pertanyaan. Kan misalkan analisa kayak education achievement, health, atau apapun itu. Pokoknya yang skalanya itu bisa luas tentangnya. Jadi itu aja sih. Mungkin silakan dibahas. Ya, emang ada beberapa ya. Jadi decomposition itu nggak cuma kita bicara dari per kapita expenditure, tapi bisa juga yang modelnya binary juga, misalkan sekolah atau tidak sekolah, kemudian stunting atau tidak stunting ya, itu di tempat saya kerja di menangani stunting, kemudian apapun. Jadi kita bisa pakai interest variabelnya itu apa saja. Jadi saya tekankan nggak cuma expenditure, mulai dari pendidikan, kemudian jenis pekerjaan, misalkan dia mau kerja di service atau agriculture, kemudian apapun bisa. Atau bahkan teman saya waktu itu sempat bikin juga tentang health status, health inequality. Jadi sehat atau nggak sehat, itu bisa juga dianalisis juga dengan pendekatan yang jadi saya pendekatannya Bourguignon ya, gitu ya. Jadi bisa dianalisis. Baik, terima kasih. Mungkin saya ada pertanyaan, Pak. Jadi kalau yang terkait dengan labor market tadi kan perbedaannya tidak terlalu besar, Pak ya, minus 0,6. Berarti memang India lebih tinggi. Nah itu berarti memang gimana, Pak? Apakah memang karakteristik labor market di India dan Indonesia itu relatif sama atau gimana? Ini yang labor market itu perbedaannya tidak terlalu besar, itu artinya adalah, jadi cara bacanya paling gampang adalah ternyata perbedaannya antara dari India dan Indonesia, si labor market itu tidak terlalu berpengaruh signifikan ya. Jadi whenever apakah dia struktur industrinya apakah lebih baik di service atau agriculture, kemudian dia pekerja formalnya persentasenya ternyata lebih banyak di Indonesia atau dibandingkan dengan India, itu ternyata tidak terlalu berpengaruh signifikan. Jadi struktur labor market itu kalau berdasarkan model ini memang tidak terlalu berpengaruh, perbedaan struktur ya, tidak terlalu berpengaruh signifikan. Nah,
Ini saya coba print screen aja biar kebayang ya. Nah, ini employment structure ya. Kalau kita lihat misalkan di India sama Indonesia ya, ini self-employed-nya ada cukup banyak di Indonesia sekitar separuh. Kemudian di Indonesia lebih turun, kemudian reguler ini formal. Jadi formal itu kayak yang formal job ya, misalnya orang kantoran, itu bisa kita lihat memang lebih baik di Indonesia ya, terutama di urban. Kemudian industrial structure, itu service, agriculture, industri, kita lihat memang di India sama Indonesia itu strukturnya sangat berbeda. Nah, dari hal-hal ini ternyata tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap perbedaan Gini Index. Dan yang lebih besar dipengaruhi oleh kita lihat dari tadi, education cukup besar sih sebenarnya dibanding dari semua perbedaan karakteristik pendidikan itu cukup besar. Jadi kalau kita ini cukup logik saja kalau kita lihat misalkan kalau kita lihat perbedaan gaji antara yang lulusan latar belakang dengan pendidikan, kita bicara dari yang paling tinggi, perguruan tinggi, kemudian SMA, SMP, kita lihat memang gap paling kalau kita lihat struktur gaji salary structure di sini kan memang sangat besar sekali gapnya ya. Nah, kalau kita bandingkan di negara-negara yang lebih equal distribusinya, misalkan di UK kalau dibandingkan atau bahkan di Eropa daratan ya, gaji antara bisa kita bilang antara yang pekerja kerah biru misalkan cleaning service itu on average kalau misalkan kerja di hotel yang full time itu bisa dapat 2.000-an ya sesuai dengan standar minimal. Tapi saya bandingkan dengan bekerja di sektor formal di misalkan di salah satu perusahaan telekomunikasi di lulusan S2 itu gajinya kalau di ini case by case ya, misalkan di Belanda itu bisa di range mulai dari 6.000 atau 5.000. Kemudian peneliti lulusan PhD gajinya kalau dapat postdoc sekitar 3,5 atau 4,5. Kita bandingkan, misalkan udah capek-capek kuliah sampai tingkat tinggi, kemudian ternyata kalau dibandingkan dengan gaji dari kerah biru itu sekitar 2 kali atau paling ya 3 kali lah. Nah kita lihat gapnya ini sangat tidak terlalu signifikan ya kalau di negara yang lebih sosialis ya atau welfare state ya. Kalau dibandingkan di Indonesia misalnya kita lihat sangat-sangat gapnya sangat luar biasa, sangat besar sekali. Kalau kita lihat di antara beda dari pendidikannya. Nah itu mungkin salah satu contoh yang logiknya ya dari kita coba cerna dari penelitian ini. Logiknya seperti itu. Untuk prior studies yang menguji tentang apa ya, mungkin yang negara yang lebih equal gitu ada nggak, Pak? Atau mungkin negara Western? Ada. Yang prior study untuk menguji bahwa ada, pasti ada. Jadi penyebab seberapa tinggi kontribusi pendidikan ke inequality ada. Kalau saya terus terang udah lama nggak mencari paper ya. Jadi saya dulu juga sempat searching paper ya sekitar tahun 2015-16 itu ada. Jadi salah satu penyebabnya perbedaan inequality antar negara terutama adalah pendidikan. Jadi level pendidikan dari negara komposisi ya struktur dari pendidikan sangat-sangat berpengaruh sendiri. Kalau semakin rata-ratanya pendidikannya biasanya makin naik, kemudian gap-nya tidak terlalu jauh, misalkan itu biasanya memang mungkin nanti tolong dikoreksi ya. Seingat saya memang biasanya gap dari inequality tidak terlalu besar, tapi nanti kalau nemu paper yang lain bisa tolong dikoreksi karena saya sudah lama memang tidak literatur review ya untuk paper-paper terkait. Jadi seperti itu. Kemudian faktor berpengaruh lain kita lihat selain pendidikan mungkin dari Mas Erlangga juga studinya juga inequality mungkin juga bisa sharing nanti ya. Salah satu
faktor yang paling berpengaruh terhadap perbedaan inequality ya, atau terhadap income atau expenditure itu memang sangat banyak sekali kalau kita lihat ya. Mungkin dari saya ya. Atau mungkin ada pertanyaan lain yang bisa men-trigger diskusi. Oke. Bagaimana yang lain? Masih menunggu. Kita masih ada waktu, jadi mungkin saya persilakan untuk rekan-rekan yang masih ada yang mau didiskusikan atau pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan masuk. Langsung private chat ya ke saya. Dari Ibnu Nur Hamzah ya. Hasil dekomposisi menunjukkan peran residual yang relatif besar 6/9 dari total. Bagaimana diskusi terkait kemungkinan adanya omitted variable bias yang mungkin muncul. Kemudian ditunjukkan bahwa peran pendidikan relatif besar dibandingkan faktor lainnya. Bagaimana diskusi terkait pendidikan yang mungkin produk dari equality itu sendiri. Gitu. Iya, ya ini sangat menarik sekali. Waktu itu saya juga ingat pernah ditanya tentang omitted variable, dan ini ya saya sempat berpikir juga pakai instrumental variable ya waktu itu ya. Cuman ya terus terang mungkin keterbatasan model dan pada akhirnya saya cuman pakai dari model yang biasa tanpa, ya itu emang salah satu, saya akui itu salah satu kelemahan dari paper. Mungkin jadi omitted variable bias juga mungkin juga pasti ada di sini, dan itu saya terus terang tidak menganalisis secara lebih lanjut ya dari untuk residualnya itu terdiri dari apa saja, apakah dari ada bias variabel, kemudian ada faktor lainnya apa saja, tidak terlalu detail karena memang di luar dari kemampuan yang saya miliki dan di luar dari kemampuan model yang saya paparkan di dalam paper ini. Kemudian yang kedua adalah tentang education ya. Tadi pertanyaan apa yang education? Bisa diulang? Inequality ya? Kemudian ditunjukkan bahwa peran pendidikan relatif besar dibandingkan faktor lainnya. Bagaimana diskusi terkait pendidikan yang mungkin produk dari equality itu sendiri? Ya, pertanyaan sangat menarik sekali. Ini seperti antara ayam dan telur ya. Jadi ibaratnya bisa juga, saya sepakat memang pendidikan itu bagian dari proses the more equal people, the more people can get better education sometimes ya. Dan kemudian apakah itu yang pertama, atau apakah untuk mengurangi equality kita coba improve dulu education, dalam lama-kelamaan maka equality itu akan turun ya. Saya sepakat memang itu antara seperti ayam dan telur, kita tidak tahu. Ya, yang bisa kita lakukan adalah mungkin memang kita coba step by step secara bersama-sama, dan kita coba improve. Misalkan kalau kita lihat di pendidikan, karena pendidikan itu memang sangat menarik kalau terhadap equality, karena ini investasi yang sangat-sangat jangka panjang dan hasilnya tidak bisa langsung kelihatan. Misalkan ini juga akan terkait lagi dengan topik lain yang misalkan income mobility. Jadi the more equal, the more higher education, maka mobilitas vertikalnya itu akan lebih mudah. Dan bayangannya gini, misalnya dia belajar dari tingkat SD, kemudian lanjut SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, itu butuh waktu sekitar 6 ditambah 3 ditambah 3, 12, kemudian dia harus kuliah, let's say itu 4 tahun, itu ada 16 tahun sendiri, memang sangat-sangat panjang sekali. Jadi ini ya saya sepakat memang salah satu men-trigger untuk improve decreasing inequality di Indonesia adalah salah satu lewat pendidikan, karena dengan pendidikan itu memang dari rumah tangga yang tadinya miskin dia bisa lebih banyak choice. Jadi bukan berarti yang higher education itu selalu mendapat misalkan income lebih tinggi, tetapi paling tidak dengan adanya
the more highly education skill in Indonesia, itu chance-nya akan lebih besar untuk menurunkan inequality ya dalam at least pada tahap ini ya. Gitu. Itu kalau mungkin itu pikiran-pikiran dari saya. Mungkin kalau kita coba discuss lagi, kalau ada tahap-tahap tertentu, misalnya negara sudah skill labor-nya sudah sangat-sangat tinggi sekali, justru di situ biasanya bisa jadi inequality juga bisa naik. Misalkan ya, bisa jadi seperti itu. Misalkan kalau kita lihat di negara, mungkin salah satu case-nya bisa jadi di US cukup besar sekali di antara kalau kita lihat salary di sana yang sangat menarik adalah gap-nya ternyata makin besar antara dari waktu ke waktu kalau kita lihat ya. Ini yang menarik. Itu mungkin dari saya ya. Oke. Bagaimana Mas Ibnu? Ada yang masih mau didiskusikan lagi? Oh, oke, sudah cukup. Oke, baiklah. Untuk yang lain, apakah ada yang masih mau didiskusikan lagi? Jadi ini kita sudah di 4:30 ya. Jadi memang waktunya memang hanya 1 jam untuk diskusi kali ini. Cuman apabila masih ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Saya beri waktu 1 kali lagi mungkin. Atau sudah cukup? Oke, baiklah. Sepertinya sudah cukup ya, Bapak. Terima kasih. Demikian untuk diskusi internal pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir, menyempatkan hadir, dan juga Bapak Arif dan juga Mas Rizky yang juga telah menyempatkan hadir pada diskusi pada sore hari ini. Cukup menarik juga untuk topiknya ya. Jadi memang sebelumnya kita hanya fokus dari satu negara aja, Indonesia aja. Sedangkan di sini kita melihat bagaimana perspektif di India. Dan demikian, mohon maaf apabila ada salah kata, kita akan bertemu lagi untuk diskusi internal selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.